Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dan pendekar di seluruh Nusantara, hari ini saya ditemani oleh bidadari yang sangat cantik. Ya, ini adalah istri saya. Jadi kita mau sedikit share tentang pengalaman kita dulu diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Kita pernah kena sihir ya. Jadi kita ingin share sedikit pengalaman. Untuk yang part 1 ini saya mau share tentang tanda-tanda awal dulu kita pernah kena sihir. Tanda-tanda awalnya apa saja sih? Nah, nanti kita akan share. Nanti bidadari cantik ini juga akan sedikit cerita karena dia yang tahu tanda-tandanya, termasuk saya juga mengalami juga. Siap, Beb? Siap. Iya, jadi gini teman-teman, kita awalnya itu nggak paham ya, nggak sadar, nggak ngerti sihir itu apa sih, bahkan kita nggak kepikiran. Bahkan dulu waktu kita nikah itu kita hampir gagal nikah ya. Iya. Gagal nikah. Jadi memang ada bahasanya, mungkin ada mantan yang kecewa. Kemudian ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah. Apa aja sih dulu? Dulu sempat ada di sumur kami itu, sempat ada belatung. Banyak banget itu belatungnya setiap pagi. Begitu airnya diambil, belatungnya keluar. Kemudian pas malam mau menikah itu, di kamar saya khususnya itu ada bunga-bunga, ditebarin bunga-bunga. Cuma itu ketahuannya pas udah 7 hari setelah kita menikah. Yang mengetahui itu orang tua saya sendiri karena sedang bersih-bersih kebetulan. Dan di bawah bantal itu ada bunga di dalam apa namanya, daun pisang. Pincuk kali ya. Iya, dipincuk gitu. Ya, pincuk. Ya begitu, sahabat yang dirahmati Allah dan pendekar di seluruh Nusantara. Dulu kita hampir saja gagal nikah. Udah ya, ada aja masalahnya, ada saja, ada kecurigaan, kecemburuan dan lain sebagainya, ada kemarahan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah berkeluarga, punya anak 3 dan jadi keluarga yang bahagia. Bahagia enggak sih? Bahagia, amin. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, memang kami menjalani rumah tangga yang bahagia bertahun-tahun. Sehingga kami alhamdulillah Allah karuniakan titipan yang luar biasa, punya rumah, kendaraan, bisnis yang jalan. Saya sendiri termasuk orang yang punya pengaruh di masyarakat, tokoh masyarakat, ketua organisasi, komunitas dan lain sebagainya. Artinya hampir semuanya kita dapat kali ya. Ya kecil-kecilan lah untuk skala di perumahan. Insya Allah semua kita sudah mendapatkannya. Dengan izin Allah kita mendapatkan semuanya lah, baik itu apa namanya, ekonomi, bisnis, relasi, rumah tangga, dan apalagi banyak ya. Sampai kemudian perjuangan saya yang luar biasa bertahun-tahun untuk menciptakan kehidupan yang ideal itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, hancur musnah, tak tersisa. Ya, jadi perjuangan kami yang luar biasa, rumah tangga, relasi, bisnis dan lain sebagainya tiba-tiba hancur. Semua diawali ketika kita ada masalah dengan seseorang lah, tidak perlu dibahas lebih jauh lagi. Intinya kami ada masalah kesalahpahaman dengan seseorang yang menyebabkan, yang setelah itu tiba-tiba kehidupan kami hancur lebur. Begitu. Ya, sahabat yang dirahmati Allah dan pendekar di seluruh Indonesia, pada hari ini kita akan membahas tentang apa yang kita alami dan kita temukan sebelum kejadian-kejadian aneh, mimpi-mimpi buruk, dan sebelum kehancuran
di segala sendi kehidupan kami alami. Sebelum itu kami menemukan ada beberapa tanda-tanda sihir yang mana saat itu kami ya nggak tahu ya. Ya nggak tahu, kita nggak tahu itu apa. Jadi yang pertama, dulu ada di depan teras di rumah itu ada sebaran beras yang merata ya. Gimana ceritanya sih? Karena yang menemukan sebaran beras merata itu istri saya. Gimana? Jadi awalnya saya pagi-pagi itu masih agak petang sih sebenarnya, nyapu halaman biasa. Subuh ya. Habis subuh lah. Cuma kok banyak beras itu kayak ditata gitu, maksudnya rata dari itu batasnya cuma di depan rumah saya aja gitu, dari ujung rumah sampai dari ujung sebelah kanan sampai sebelah kiri seperti itu. Tapi yang paling banyak di depan pagar yang biasa kita lewati, pagar kecil. Terus sorenya belum ada kan? Sore belum ada. Kebetulan sore saya juga nyapu juga belum ada. Nah, malam pun belum ada. Malam belum ada. Paginya baru ada. Pagi-pagi saya mau sholat subuh. Ya. Saya mau sholat subuh. Istri saya bilang, kok ini ada beras yang disebarkan rapih, merata, rapih. Nah, itu satu tandanya yang ada sebaran beras. Kemudian di kesempatan lain kita juga menemukan, di hari yang lain kita juga menemukan ada sebaran paku merata juga di hari yang berbeda. Gimana ceritanya? Yang nemu kan istri saya yang nemu tuh. Sama itu lihat. Saya juga lagi nyapu juga. Cuma itu sudah terang sekitar jam 7-an pagi lah, itu udah kelihatan banget gitu. Saya pikir orang nyebar di sepanjang jalan gitu kan seperti biasa gitu. Ternyata kok cuma di depan rumah kami saja gitu. Maksudnya dari ujung rumah ketemu ujung rumah aja. Tetangga-tetangga nggak ada gitu. Jadi hanya di depan rumah kita ya. Paku kecil-kecil segini kan. Paku kecil karatan enggak? Banyak merata gitu ya. Banyak soalnya sih, masalah karatan enggaknya kurang begitu kelihatan ya. Tapi banyak orang saya kumpulin waktu itu adalah satu plastik kecil itu ada. Jadi yang kedua kita menemukan ada sebaran paku di depan rumah yang merata hanya di rumah kita saja. Di rumah tetangga itu nggak ada karena kita di perumahan ya. Di rumah tetangga nggak ada, hanya di depan rumah kita saja, dan banyak. Kalau hanya 1-2 yang nggak usah dipikirin lah, karena paku kan bisa di mana saja. Tapi ini banyak dan kecil-kecil dan merata. Nah, waktu itu yang mana tahu kami, saya pikir itu hanya paku yang disebarkan oleh orang supaya nanti orang yang lewat itu, karena rumah kita di dekat jalan besar, saya pikir supaya ada motor yang bocor karena di sebelah sana ada yang tambal ban. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya setelah itu di rumah kami juga tiba-tiba diserbu oleh hewan-hewan, banyak hewan-hewan. Salah satunya yang paling menyebalkan adalah tikus. Tikus, luar biasa banyaknya tikusnya. Iya, tikusnya. Tikus, dan banyak juga yang mati. Tikusnya itu ada di atas plafon. Enggak awal-awal. Iya. Kalau itu kan setelah kita rupiah. Awal-awal banyak tikus yang menyerbu rumah. Nying-nying, tikus nying-nying itu yang kecil. Tikus kot ada nggak? Ada. Tikus lewat bawah, yang lewat atas itu mereka pada jebol-jebolin plafon gitu. Jadi lewat atas mereka masuk, lewat bawah mereka masuk, bahkan lewat bawah itu satu tuh pakai ember yang dikasih air, itu dijebol itu embernya, plastiknya dijebol. Yang atas kita tutup, dijebol juga. Sudah berbagai cara kita ingin supaya tidak ada tikus yang masuk, ada aja cara mereka masuk. Dan kayak nggak ada takut-takutnya ya. Tikusnya itu seperti nggak ada takut-takutnya. Jadi saya lagi kerja, misalnya malam lagi ngetik, ya mereka lewat depan saya, di bawah kaki saya. Sampai saya sering beberapa kali berburu tikus di rumah.
pasti dapat tuh, bahkan sampai pernah dapat belasan ekor. Itu pun nggak habis juga, ada juga datang yang baru lagi. Begitu sampai sampai berapa bulan lamanya. Jadi kenapa tikus itu datang ya kami juga nggak tahu. Yang kami tahu setelah belajar ternyata ini tanda-tanda ada energi negatif yang meliputi rumah kita. Hewan lain misalnya yang awal-awal loh, bukan nanti yang terakhir-terakhir, nanti kita di konten berikutnya. Misalnya ya biasalah ada kecoa, lipan, cicak, cacing, lalat hijau, itu yang hewan-hewan yang muncul yang biasa muncul. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah tikus. Banyak banget. Sama satu lagi belatung. Ingat nggak dulu waktu awal-awal itu banyak belatung yang masuk dari luar rumah? Ya mungkin musim penghujan sih, tapi aneh, kayak aneh gimana? Lewat itu loh, masuk lewat, kurang tahu lewat mana, cuma kok tiba-tiba ada di ruang tamu, di pinggir, di pojok-pojokan tembok. Ya nggak apa-apa. Biarin aja mau ngapain. Biarin. Ya gimana? Jadi dulu di rumah kita juga ada belatung yang masuk ke rumah dengan cara yang tidak wajar. Gimana tadi? Tiba-tiba ada di ruang tamu. Maksudnya itu di pinggir-pinggiran, di pojok-pojokan. Itu banyak. Terus di kamar. Seperti itu. Nggak cuma 1-2 tapi banyak gitu. Terus kemudian tentang belatung ini, mereka datangnya itu nggak wajar, aneh. Yang saya perhatikan di awal-awal loh, kita nggak akan bicara yang pengalaman kami setelah kami menyadari ada sihir. Ini awal-awal. Jadi belatung itu masuk ke rumah itu yang saya lihat itu dari luar, dari tempat sampah atau dari mana. Itu seperti digerakkan untuk masuk ke dalam rumah. Jadi saya sapu, nanti ada berapa puluh saya sapu, besoknya ada lagi saya sapu, masuk ke rumah. Jadi seperti diundang untuk masuk ke rumah kami. Gitu. Ya sekali lagi saya sampaikan, saat itu yang mana tahu kami itu adalah sebagai tanda sihir, bahkan terlintas pun enggak. Kami tahu setelah ruqyah, setelah belajar lah, setelah banyak membaca. Terlambat tapi ya alhamdulillah, dengan terlambat itu kami bisa berbagi informasi dan pengalaman kepada sahabat semua. Nanti di kisah pendekat langit ini akan kita bahas lebih detail lagi. Ada banyak yang akan saya sampaikan, termasuk bagaimana cara melawan pengaruh sihir. Sahabat yang dirahmati Allah dan pendekar di seluruh Nusantara, itu adalah tanda-tanda awal seseorang itu dikirim sihir. Jadi ya ada bentuk kirimannya. Jadi tidak serta-merta kemudian saya kena sihir apa, harus ada tanda awal yang jelas. Ini baru part 1 ya, yang saya sampaikan tadi. Tanda awalnya ada sebaran di rumah, beras, paku, jelas itu dan banyak dan merata, aneh. Yang kedua, ada hewan-hewan fasik yang membanjiri rumah kita. Tadi saya contohkan adalah tikus yang banyak banget. Before dan afternya itu jelas. Jadi tidak hanya tikus satu, Ustadz, ada tikus satu di plafon. Itu belum. Itu belum bisa disimpulkan. Tapi before dan afternya itu sangat jelas perbedaannya. Kemudian saya sebutkan juga tadi ada belatung yang datangnya itu aneh, seperti benar-benar terundang ke dalam rumah kita. Datangnya aneh. Hewan lain yang mungkin bisa dijadikan tanda, walaupun sebenarnya nggak kena sihir pun ada juga, makanya kadang-kadang membingungkan. Misalnya kecoa, cicak, lipan, apalagi ya kadang-kadang ular atau cacing lah, dan lain sebagainya, dimana kadang-kadang tanpa kena sihir pun itu hewan itu ada. Makanya tadi saya sampaikan adalah tanda-tanda yang jelas dulu, before dan afternya. Itu para sahabat semuanya yang dirahmati Allah.
tanda-tanda awalnya. Next, kita akan membahas tentang setelah itu apa yang kami alami, yaitu kami mengalami mimpi buruk setiap hari. Setiap hari mimpinya buruk setiap hari sebagai refleksi dari yang pertama adalah usaha jin untuk menculik jiwa korban, sukma korban. Jadi setelah rumah itu negatif, jin datang itu menculik sebagian sukma korban. Yang kedua adalah mimpi-mimpi sebagai refleksi buhul sihir, lokasi buhul sihir. Misalnya mimpi seputar kuburan, keranda mayat, dan lain sebagainya. Artinya ada buhul yang ditanam atau dipendam di kuburan. Itu nanti part 2 ya. Mungkin nanti juga akan kami ceritakan tentang aura-aura apa yang kami rasakan di dalam rumah yang tiba-tiba berubah. Jadi belum hancur, lebur, belum. Ada proses-proses yang dilalui sebelum rumah tangga di ujung tanduk, bisnis hancur, relasi hancur, stres, nyaris gila, berantem, dan lain sebagainya. Jangan lupa ikuti nanti part 2-nya. Jangan sampai ketinggalan satu video pun. Kita akan membahas dari awal bagaimana kami mengalami ujian sihir ini, kemudian bagaimana kami melakukan ikhtiar yang dengannya, dengan izin Allah, sihir itu sudah tidak kami rasakan kembali dan kami bisa hidup normal seperti sedia kala. Baik sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, itu dulu part 1-nya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.